Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di podcast kanal Guru Deso. Nah, kali ini kita teman-teman akan kedatangan narasumber yang luar biasa dan cukup familiar nih bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Pati dan sekitarnya. Ya, karena beliau ini merupakan seorang kepala sekolah dari salah satu PAUD yang ada di Kabupaten Pati. Selain itu juga beliau ini adalah seorang public figure karena beliau ini pernah terlibat dalam penyiaran di radio dan juga di televisi, serta sekarang masih aktif dalam berbagai event-event yang ada di Kabupaten Pati dan sekitarnya. Kita sapa saja yuk, langsung saja ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Alam Perdana. Waalaikumsalam. Wah, itu profilnya terlalu berlebihan. Saya itu orang desa juga loh, biasa-biasa aja. Iya, tapi kan memangnya seperti itu. Jadi gimana Mas Alam ini kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Ini saya selalu stay di rumah. Buat teman-teman yang mungkin saja menyaksikan program ini, jaga kesehatan ya. Karena kesehatan sekarang ini mahal sekali dan tetap aja di rumah karena kita lagi PPKM darurat ya ini ya Mas. Benar. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Doanya semoga sehat semua, pokoknya itu ya. Amin, amin, betul Mas. Nah ini katanya juga sibuk jadi atlet ini sekarang Mas. Atlet apa? Bukan. Kemarin ketemu atlet, di memang kemarin sempatnya kayak pernah status di Gor Kudus gitu loh, Gor Jarum deh. Iya kemarin sempat ada ini sih latihan kecil-kecilan gitu untuk memang hobinya kan badminton. Kebetulan di sini kan lokasinya juga deket Gor badminton kan, jadinya sering-sering mampir aja lihat atlet-atlet latihan. Gitu. Jadi saya bukan atletnya, cuma hobi aja. Hobi aja ya. Gimana Mas Imam? Ya, hobi. Ya samalah hobi sama. Sibuk banget. Enggak lah, inilah sibuknya ya seperti ini. Alhamdulillah. Oke, Mas Alam kita masuk negara, ke ya. Betul. Mas Alam kita masuk ke topik kita yuk. Yang pertama nih Mas, topik kita ini terkait dari wawasan kebangsaan dan juga nilai-nilai bela negara. Nah, kira-kira pendapat Mas Alam sendiri terkait dari wawasan kebangsaan dan juga nilai-nilai bela negara itu seperti apa, Mas? Kalau kita ngomong ini deh sebenarnya omongan yang sangat serius ataupun bisa dikatakan ini omongan-omongan yang seharusnya memang disampaikan oleh orang-orang penting ya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Karena memang saya lihat sendiri nih untuk wawasan kebangsaan sendiri kan sebenarnya ini kan adalah pola pandang atau cara berpikir masyarakat Indonesia terhadap bangsa kita nih. Kita punya jati diri, wawasan kebangsaannya. Kita juga punya sejarah-sejarah yang memang harus kita pelajari supaya wawasan kebangsaan ini tumbuh, kemudian efeknya itu apa sih? Efeknya adalah cinta terhadap tanah air gitu sebenarnya. Karena memang tantangan saat ini itu, negara kita kan negara yang sangat besar sekali ya, terdiri dari beberapa pulau, bahkan sampai puluhan ribu pulau seperti itu. Itu artinya kita dituntut untuk memahami benar-benar Indonesia secara geologis, ataupun sejarah historis, ataupun dari segi kultur dan budayanya. Kalau kita tidak bisa merawat ini sebenarnya anak-anak muda khususnya seperti Mas Imam gitu sebagai teachers ataupun saya sebagai pendidik gitu kan memang sebenarnya kan memang harus menanamkan ini kepada anak-anak sejak dini ya Mas. Saya memandangnya itu sangat untuk saat ini itu sangat penting sekali gitu tentang sebuah wawasan kebangsaan apalagi bela negara yang tentunya tugasnya itu kan bukan hanya tugas dari Kementerian Pertahanan saja ya atau pemerintah, tetapi kita sebagai bangsa Indonesia sangat andil sekali atau punya andil meskipun kecil sekali, meskipun saya orang desa gitu, tapi punya andil untuk mempertahankan sebuah negara gitu. Itu Mas, itu pandangan saya sih sangat penting sekali gitu. Oke, berarti mulai sejak kapan ya Mas kira-kira kita harus bisa menanamkan ke anak wawasan kebangsaan dan juga bela negara, ataukah mungkin dia sejak usia berapa kira-kira menurut Mas Alam? Oke. Nah sebenarnya untuk memberikan cinta tanah air secara kodratiah atau secara alamiah ini manusia kan sebenarnya memang sudah dibekali dengan kecintaan ya Mas ya. Contohnya saja nih kalau kita nih pergi ke luar negeri misalnya ataupun studi di sana ataupun hanya piknik lah ataupun traveling, sebenarnya nih kita rasanya kalau sudah sampai sana itu Mas langsung pengen pulang karena kita itu sudah tidak bisa nyaman dengan culture yang baru, kemudian dengan makanan-makanan yang tidak khas Indonesia. Nah sebenarnya kecintaan itu kan sejak kita lahir sudah ada. Nah bagaimana sih sebenarnya atau kapan usia yang
pasti untuk memupuk mereka supaya mereka itu mulai mencintai tanah air gitu ya. Nah, menurut saya pribadi atau pandangan saya, karena saya kan kebetulan ngajar anak-anak ya, usia PAUD KB kan itu kan usia 3 tahun sampai 6 tahun. Itu sebenarnya di usia-usia kecil itulah kita memberikan atau menanamkan fondasi tentang wawasan kebangsaan, apalagi bela negara. Nah, di PAUD sendiri itu kan ada yang namanya tema negaraku. Nah, di situ memang dikhususkan kalau di KB saya itu memang kita sebagai guru ataupun sebagai kepala sekolah harus membuat kurikulum yang sebenarnya ada tujuannya untuk apa namanya kecintaan terhadap bangsa negara, khususnya kita membuat sebuah tema negaraku, kemudian ada subtema lagi yang namanya mungkin kita belajar negara, belajar yang namanya pulau-pulau, sebenarnya memperlihatkan anak-anak nih mengenalkan ini pulau Indonesia nih, ini negara kita gitu. Kemudian kita belajar tentang bendera kita, warna bendera kita melambangkan apa, meskipun hanya sebagai cerita, ucapan. Kalau anak-anak itu kan lebih condong kepada cerita gitu ya, cerita gitu. Anak-anak akan lebih memahami karena mereka akan menangkap semua apa yang diomongkan guru. Nah, sebenarnya guru ini punya yang namanya potensi sangat besar sekali, Mas, kepada anak-anak sebenarnya. Karena apa? Anak-anak itu ternyata lebih percaya kepada guru dibandingkan kepada orang tuanya. Gitu. Jadi makanya begitu, maka kita sebagai guru itu harus hati-hati dalam mengucap, kemudian dalam hal memberikan edukasi kepada anak. Jangan sampai karena kita sentimental terhadap anak atau mungkin karena tidak suka dengan anak, kemudian kita menjelaskan kepada anak juga semaunya sendiri ya. gitu. Iya benar, tapi kita juga harus punya yang namanya pondasi ilmu gitu ya, pondasi ilmu bagaimana menyampaikan gagasan sebuah bela negara ini secara sederhana kepada anak dan bisa ditangkap mereka dengan riang gembira gitu. Kalau misalnya kita anak-anak suka nyanyi juga, bagaimana menanamkan bela negara secara real menyanyi gitu ya. Misalnya menyanyi dengan Pancasila, Garuda Pancasila atau bendera merah putih, itu sangat apa ya, memberikan pemahaman mereka tentang yang namanya bela negara dan kecintaan terhadap negara gitu. Meskipun hanya sebatas itu, sebenarnya pondasinya itulah sehingga mereka akan mengenal Indonesia lebih jauh lagi. Ketika mereka sudah dewasa, sudah SMA, sudah kuliah, mereka akan kembali merewind. Oh, zaman dulu itu Pak Guru saya ketika di SD, ketika di PAUD mengajarkan ini, ternyata ini toh manfaatnya kepada saya. Nah, itu akan di-rewind lagi. Tapi kalau sekarang sih memang nggak ada efeknya ya, karena memang kita memberikan pondasi itu kan efeknya kan jangka panjang. Kalau pondasinya kuat, otomatis nanti akan kuat. Kita kan tahu sendiri ya Mas, sekarang itu liberalisme, paham khilafah, sudah mulai masuk ke Indonesia dan itu terang-terangan, bahkan media sosial pun sekarang banyak dibanjiri oleh itu. Kita sebagai guru ataupun orang tua, kalau tidak, apa namanya Mas, kalau tidak membentengi mereka, tidak menjelaskan kepada mereka, benar sekali Mas, itu anak-anak akan bisa terbawa arus, karena memang yang sekarang yang disasar itu adalah anak-anak kecil. Tahu kan anak kecil sekarang itu mainannya adalah TikTok, kemudian mainannya adalah Instagram, YouTube dan sebagainya. Mudah sekali kalau orang tua tidak ataupun guru tidak memberikan pemahaman kepada anak atau didampingi mereka. Jadi sejak dinilah anak-anak bisa diajari tentang wawasan kebangsaan. Jangan sampai dijelaskan wawasan kebangsaan adalah konsep dasar. Jangan seperti itu, tapi seriang gembira ya. Bisa dengan bisa dengan praktek, kemudian bisa menjadi bermain peran. Bermain peran mungkin saya adalah seorang petani nih, bagaimana mencintai negara ini supaya ketahanan pangan ini bisa tercapai. Nah, pura-pura menjadi petani. Kemudian bermain peran. Kemudian kita menyanyikan lagu-lagu yang hubungannya dengan kenegaraan. Misalnya tadi saya jelaskan ya, mungkin ada lagu-lagu bendera, ya bendera merah putih, kemudian lagu-lagu Garuda, kemudian lagu-lagu tentang nasionalisme kan banyak sekali ya Mas sekarang. Benar, Mas. Seperti itu. Nah, menurut saya mungkin kalau patokan usia sih sebenarnya tidak bisa memberikan spesifik berapa. Tapi bagi saya sebagai seorang guru PAUD itu memang sejak dini penting sekali dikenalkan yang namanya Indonesia, kemudian supaya nanti sebagai fondasi aja gitu. Oke. Nah, dalam konteks pekerjaan nih Mas, dalam konteks pekerjaan Mas Alam sebagai kepala sekolah dan juga pendidik ya tentunya, dan juga mungkin public figure, kira-kira apa ini Mas yang sudah dilakukan Mas Alam dalam rangka wawasan kebangsaan dan juga bela negaranya? Mungkin bisa disebutkan yang sudah pernah dilakukan realnya seperti apa Mas? Oke. Sebenarnya zaman dulu sebelum saya masuk sebagai pendidik PAUD ataupun kepala sekolah, saya kan memang jurnalis, kemudian saya seorang konsultan psikolog. Nah, ikut sebuah perusahaan yang memang khusus menaungi mereka-mereka yang punya kebutuhan khusus gitu ya. Kebutuhan khusus maksudnya yang kesehatan mental.
Sebenarnya untuk pendapatan ataupun salary-nya sudah banyak banget karena sebagai seorang manajer ataupun konsultan itu kan bisa dikatakan lebih dari cukup lah seperti itu ya. Namun saya terpikirkan akhirnya saya resign. Sebenarnya ini kan bilang curhat sebentar ya. Ini kan Tidak masalah. hubungannya dengan apa yang telah saya lakukan. Oke. Apa yang telah saya lakukan sebenarnya saya mau keluar membuat sekolah. Nah, awalnya memang saya ini bertujuan bagaimana sih ikut membangun bangsa dan negara dari segi lingkungan saya. Nah, karena saya memang basicnya adalah saya lulusan guru, kemudian memang saya sejak kecil juga sudah sering mengajar anak-anak. Jadi ya udah ini yang bisa saya lakukan terhadap bangsa, kemudian dalam tanda kutip lingkungan lebih kecil lagi adalah masyarakat. Dengan membuat pendidikan non formal atau kelompok belajar pendidikan anak usia dini, menurut saya ini adalah bagaimana langkah awal saya untuk memberikan edukasi kepada anak-anak ya. Kalau mereka bermain kan bermainnya itu tidak terkonsep. Tapi kalau melalui kelembagaan baik meskipun itu non formal, tetapi kan mesti itu ada kurikulumnya, kemudian mengikuti standar kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga itu akan terarah gitu. Jadi itu yang sebenarnya sudah saya lakukan pengorbanan lah bahasanya itu pengorbanan. Namun bagi saya memang dari dulu sudah gini. Dari dulu saya sudah berpikir bahwa ketika nanti kelak ya dalam tanda kutip saya sudah bisa mandiri secara finansial ataupun gaji saya juga bisa menopang saya. Memang keinginan untuk kembali menjadi guru gitu ya. Itu sebenarnya adalah pengorbanan yang cukup besar karena kita tahu ya guru PAUD itu jarang sekali yang laki-laki gitu ya. Iya. Padahal anak-anak itu butuh sosok seorang laki-laki. Iya, seorang bapak butuh lah ya. sosok seorang ayah, seorang bapak, supaya mereka tahu untuk belajar gender, belajar tentang jenis kelamin. Oh, ternyata aku itu laki-laki loh ya. Oh, ternyata ini dia itu perempuan. Itu penting sekali bagi mereka untuk mengetahui secara psikis mereka sendiri itu ternyata saya berbeda dengan perempuan, dalam tanda kutip berbeda itu jenis kelaminnya ya, seperti itu. Nah, ini penting sekali. Ini yang pilihan-pilihan saya. Nah, sebagai seorang bukan public figure ya, saya terlalu tinggi itu ngomongnya. Sebagai seorang penyiar gitu ya, atau jurnalis, sebagai jurnalis yang saya lakukan sekarang adalah bagaimana membuat tulisan-tulisan atau artikel-artikel bahkan video-video yang memang membuat tentang mengcounter lah isu-isu tentang khilafah, mengcounter isu-isu tentang hal-hal yang berhubungan dengan provokasi yang ingin melemahkan Indonesia gitu. Memang saya orangnya prihatin dan termasuk orang yang idealis. Jadinya kalau diminta dikasih contoh terkait dengan hal itu sebenarnya itu hal kecil yang bisa saya lakukan untuk bangsa dan negara ini, khususnya terhadap bela negara dan untuk setidaknya itu untuk mempertahankan negara supaya negara ini bisa selalu eksis ke depan, jangan sampai seperti kerajaan-kerajaan zaman dulu ya Mas, kalau kita belajar sejarah ya. Itu kan kita pernah belajar di Majapahit gitu kan. Katanya dulu bukan katanya ya, tapi secara dari sejarah itu menguasai pulau-pulau bahkan sampai ke Thailand, kemana-mana gitu kan. Tapi ini hanya tinggal sejarah gitu loh ya. Bisa jadi negara kita kalau kita tidak rawat bersama, kalau kita tidak mulai dari kita, siapa lagi yang akan merawat Indonesia? Meskipun ini kayak gerakan kecil ya, tetapi kalau ada aku, Mas Imam, banyak orang, itu nanti kan Indonesia menjadi lebih kuat lagi gitu loh. Ini yang sebenarnya mau saya terapkan misalnya dari kecil, mulai dari diri saya sendiri, kemudian lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga seperti itu. Meskipun banyak orang yang menolak ataupun menyepelekan, ini bahasa Jawanya ya, kowe iki ngopo leh? Kok sampai mikir-mikirkan negara sing ngrempoyoh, kan bahasanya gitu ya Mas, sampai kayak presiden memikirkan gitu. Tetapi kan bukan itu tujuan saya ya. Tapi tujuan saya itu memberikan edukasi kepada orang, memberikan edukasi kepada keluarga sendiri, apalagi menanamkan karakter kepada anak-anak murid saya terkait dengan kamu itu bangsa Indonesia, kamu itu besar, kamu tidak kalah dengan orang Eropa ataupun orang Asia lainnya, Asia Timur, Asia Selatan, kamu juga kuat, kamu itu ditempa dari nenek moyang yang kuat gitu ya. Seorang pelaut yang kuat, seorang insinyur yang kuat, seorang pejuang yang kuat gitu. Jadi kita itu jangan minder lah dengan orang-orang. Nah, itu dah sebenarnya yang saya tanamkan kepada anak-anak. Namun saya pun tidak mengatakan seperti itu kepada anak-anak secara langsung ya, karena anak-anak kan belum bisa mencerna secara logika. Tapi kita ibaratkan dengan bermain peran, bernyanyi, kemudian kita sedikit cerita dongeng. Anak-anak itu suka sekali.
Itu Mas Imam yang sedikit saya lakukan. Mungkin belum banyak yang saya lakukan, mungkin lebih banyak Mas Imam kali ya untuk progres-progresnya. Cuma ya sama aja lah. Sedikit yang saya lakukan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk yang namanya masyarakat ataupun secara luas kepada negara ini, meskipun kita tidak bisa yang namanya minta kepada negara apresiasi, bukan. Itu kembali nanti kalau kita melakukan hal ikhlas dan sebagainya, Tuhan nanti yang akan memberikan yang lebih kepada kita. Itu Mas. Oke Mas, sekarang ini kan bangsa kita juga baru menghadapi ujian lah istilahnya ya Mas ya, mungkin pandemi ini menghancurkan beberapa sektor kehidupan kita ya. Nah kira-kira ini wujud dari aksi bela negara kita sebagai warga negara, kira-kira apa ya Mas ya? Ini kalau saya pribadi ya Mas, saya itu kan paling ngenes gitu ya, melihat yang namanya video-video ataupun artikel-artikel yang di-share di grup keluarga, grup pengurus atau grup organisasi. Gini, kok ada ya meskipun memang ada ya orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, apalagi tidak sepaham dengan kita ataupun tidak sepaham dengan pemerintah. Tapi mereka membuat informasi-informasi yang orang itu tidak mengerti hingga terprovokasi tidak memakai masker misalnya, tidak percaya adanya COVID misalnya. Nah, video ataupun artikel-artikel seperti ini kan sebenarnya memberatkan pemerintah untuk segera menghalau pandemik ini, Mas. Nah, pandangan saya sendiri nih sebagai saya gitu ya, sebaiknya memang kita gerakan kecil lah, buat gerakan kecil, menjelaskanlah ke grup keluarga untuk artikel ini kurang ini, karena sebagaimanapun tidak mungkin pemerintah itu mengambil kebijakan yang bisa menyengsarakan rakyat. Saya seperti kalau kita ambil kecil aja diri kita. Kalau kita dipercaya sebagai ketua organisasi, yang kita pikirkan kan bagaimana organisasi ini lebih baik lagi, bagaimana anggotanya ini bisa lebih baik lagi. Sebagai kepala keluarga, membuat kebijakan, membuat rencana, tidak mungkin kan yang akan melemahkan atau merugikan keluarga kita ya, apalagi anak dan istri gitu. Itu kan tidak mungkin gitu. Pasti yang namanya pemerintah melakukan tindakan-tindakan itu ya, pasti kan sudah ada yang namanya hitung-hitungan. Sudah ada para ahli. Di Indonesia ini banyak sekali loh Mas orang ahli gitu kan. Tapi kenapa ada juga orang ahli yang berpikiran kontra yang itu ditunggangi politik gitu. Itu saya memang agak sedikit kurang enak lah dengan itu. Nah, makanya yang saya lakukan adalah tetap mengikuti pemerintah, anjuran pemerintah, tetap di rumah saja, pakai masker. Kemudian sebisa mungkin bagaimana sih memberikan penjelasan kepada orang, ya secara baik-baik kepada keluarga, kepada orang terdekat, kepada orang-orang yang mungkin teman-teman kita yang belum percaya adanya COVID ini. Kemarin tuh saya sempat gini Mas, melihat yang namanya vlognya Pak Ganjar yang ada di Instagram sama di TikTok. Ini ada anak kuliahan gitu ya, itu kan sempat viral juga ya, kuliahan ditanyain sama Pak Ganjar, kamu kena COVID? Iya. Itu nggak, untuk memakai masker itu nggak mau. Saya itu sebenarnya nggak percaya Pak, yang pakai masker gini. Saya pakai ini hanya menghormati aja. Aduh, seorang mahasiswa berpikir seperti itu. Itu kan apa ya? Kalau misalnya seperti saya gitu ya, petani gitu, masuk Mas, karena tidak ada pendidikan tidak ada pendidikan yang lebih tinggi mungkin ya. Mahasiswa kan, iya. Mahasiswa itu kan yang namanya mahasiswa itu kan identik dengan akademik gitu ya. Seharusnya perkataan itu tidak patut lah dilontarkan seorang mahasiswa mengatakan seperti itu ya terkait dengan kowe kok orang gue masker kenapa gitu. Aku sudah pakai masker Pak. Itu nggak dipakai kenapa? Iya, saya sebenarnya nggak suka pakai masker dan saya nggak percaya pakai masker gitu. Itu kan apa ya, memiliki konotasi yang sangat negatif sekali sampai gregetan. Saya itu masyarakat aja gregetan, apalagi pemerintah yang sudah habis-habisan ya memeras keringat memikirkan rakyatnya, tapi yang dipikirkan itu cuek bokono bahasa Jawanya gitu loh. Piye jal perasaan gitu. Itu aduh, tapi itulah seninya menjadi seorang pemimpin ya gitu ya. Apalagi kita sebagai bangsa Indonesia yang lagi dilanda pandemi seperti ini, setidaknya kita itu harus mengikuti pemerintah lah. Bagaimanapun pemerintah pasti melakukan yang terbaik untuk rakyatnya, dan kemudian juga tidaknya itu agar ini bisa selesai lah Mas. Kasus saya sendiri sama anak-anak itu sudah kangen masuk,
kalau anak PAUD itu kan daring itu gimana ya, kurang masuk lah. Mereka butuh sosok guru di depan gitu ya. Meskipun kita melakukannya daring, tapi itu kurang masuk bagi Kurang saya. masuk, Mudah-mudahan ini cepat selesai. Amin. Ini kan cepat selesai aja lah. Yang penting kita ikuti aja pemerintah untuk di rumah, untuk selalu jaga jarak, jangan keluar kalau misalnya gitu ya. Itu tidak penting-penting sekali, tetap di rumah aja lah Mas. Saya sehari-hari ini Mas, kita tuh mendengarkan teman-teman saya ya, teman-teman saya itu mendahului kita, dosen kita, guru-guru saya ke SMP, SMA itu, dan melihat tokoh-tokoh nasional itu bertumbangan gara-gara COVID. Saya itu sedih banget loh Mas 2 tahun ini gitu mendengarkan itu. Apalagi di Kudus ya, 2 minggu terakhir ini kan puncak-puncaknya di Kudus itu kan. Itu teman-teman saya di grup itu isinya kabar duka gitu setiap hari. Ya Allah, kapan ini bisa selesai? Tidak menyangka orang-orang yang kita ketemu pas halal bihalal misalnya beberapa tahun yang lalu, kemudian kemarin 2021 ini kan baru lebaran, baru balas-balasan WA, maaf lahir batin ya gitu, itu tiba-tiba 2 minggu kemudian dapat kabar yang bayangkan ini kan sangat-sangat berat sekali ya kita hadapi bareng-bareng. Oke. Berarti masalah ini wujud nyatanya yang pertama yang mungkin lebih kecil itu adalah mengikuti saran dari pemerintah ya. Walaupun tadi kendalanya mungkin ada banyak hoax yang beredar di masyarakat, mungkin kita solusinya kita harus berikan ke keluarga, ke masyarakat juga lah. Kalau berita itu mungkin kurang benar seperti itu ya Mas ya. Oke, masalah memberikan edukasi kepada mereka lah, setidaknya kita Oke, iya, silahkan dilanjut. Silahkan dilanjut. Setidaknya gini loh Mas, kita itu kalau misalnya mereka menge-share informasi yang misalnya bertentangan dengan pemerintah sehingga orang bisa berpikir menyepelekan. Kita sebagai orang yang mungkin bisa memberikan pandangan lain, setidaknya kita nge-share lagi lah, menge-share mungkin artikel lain, tandingan atau video tandingan, atau kita sendiri menjelaskan dengan baik-baik bahwa itu informasi yang kurang tepat dan sebagainya gitu. Oke, baik. Nah selanjutnya nih Mas, harapan Mas Alam dengan Indonesia ke depannya seperti apa Mas? Oke. Kalau saya pribadi terhadap Indonesia sih sebenarnya tidak muluk-muluk ya. Harapan ke depan saya mudah-mudahan ke depan bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa Indonesia. Tetap ada Indonesia sehingga apa yang telah diperjuangkan tokoh-tokoh nasional, mbah-mbah buyut kita yang rela mati gitu ya demi mempertahankan NKRI ini, itu ada. Udah nama Indonesia itu loh, karena ya belajar beberapa sejarah-sejarah ataupun konspirasi yang ada, negara Indonesia ini kan per pulau kan sudah dibagi oleh negara-negara asing untuk dikuasai gitu kan. Kalau misalnya yang dipaparkan oleh salah satu TNI, saya pernah melihat di YouTube itu sebenarnya seperti ini, dan itu dikatakan real gitu. Kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak menasihati keindonesiaan kita dan bela negara kita, jangan sampai anak cucu kita, kemudian canggih buyut kita, itu hanya menikmati Indonesia tinggal sejarahnya saja gitu Mas. Itu aja sih harapan saya, tetap mudah-mudahan Indonesia ini tetap lebih baik lagi, kemudian tetap terus ada bangsa Indonesia sampai kapanpun untuk memperjuangkan darah penghabisan oleh leluhur-leluhur kita. Gitu Mas. Terima kasih Mas Alam sudah memberikan motivasi dan juga wawasan yang luar biasa nih buat saya ini, dan juga teman-teman yang sudah menyaksikan di kanal Guru Deso ini. Oke, sukses buat Mas Alam, dan kita berharap semoga pandemi ini sudah selesai dan saya bisa main silaturahmi ke sana. Saya sudah lama tak jumpa dengan Mas Alam ini. Oke. Sekarang juga masih sibuk sampean ya Mas? Masih sekarang sibuk juga enggak? Ya, saling mendukung aja lah dan mensupport Mas Alam. Oke, siap. Baik, itu dia teman-teman podcast saya dengan salah satu narasumber yang ada di Kabupaten Pati, yaitu adalah Mas Alam Perdana, dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya di kanal Guru Deso. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.